nanti jangan lupa untuk alur ceritanya, yaitu yang jangan lupa nanti Bu Sri fokus terhadap koci, tanda koci ya, Bu Sri ya, tentang permasalahan yang dihadapi. Nanti jangan lupa Bu Sri selalu fokus, lupa jangan menjudge ya. Jadi Bu Sri jangan berikan solusi, biar nanti koci mencari solusi tersendiri. Ingat alur ceritanya. Insya Allah masih ingat. Masih. Itu Bu ya, kalau itu yang pertama tentu saja menetapkan konsumen ya, dan nanti saya akan memberikan berita sebagai saya tujuan dari coaching tadi. Kemudian untuk yang identifikasi masalah, misalkan saya menyebutkan masalah yang dihadapi oleh pemula sebagai coaching saya. Kemudian R ya, R-nya itu saya nanti akan menanyakan rencana aksi untuk penyelesaian masalah yang dihadapi pemula sebagai coaching. Kemudian untuk R ta ya, ta itu tanya itu tanggung jawab. Tentu saja saya akan menanyakan kembali komitmen dan konsistensi dari pemula dalam untuk melaksanakan rencana aksinya dalam menghadapi permasalahannya. Seperti itu. Fokus ya, Bu Sri ya. Insya Allah saya Lalu akan mendengarkan dari pemula curhatnya, permasalahannya seperti apa. Ya, insya Allah saya akan menjadi seorang coach yang mendengar dengan penuh ya Bu ya, sebagai pendengar yang kemudian saya juga akan persiapan saya sebagai coach tentu saja akan berusaha hadir penuh ya, hadir penuh atau full present agar saya fokus pada permasalahan yang disampaikan oleh coach saya yaitu Bu Bella. Dan kemudian saya juga sudah berusaha untuk membuat pertanyaan yang berbobot dalam menggali diri dari coach tadi. Bisa diterapkan ketika memberikan coach kepada pemula ya. Ya, terus kemudian jangan lupa apa yang mau dikembangkan dari kompetensi coachnya. Saya ingin mengembangkan kompetensi coach yaitu pada masalah ingin menjadi fokus untuk peningkatan kompetensi coach saya. Jadi nanti saya akan lebih teliti lagi ya masalah itu ya, tentang pertanyaan yang berbobot. Ya, semangat Bu Sri, semoga Mungkin nanti untuk pada kompetensi tadi indikator yang bisa Ibu lihat nanti bisa pada pertanyaan-pertanyaan yang saya ajukan kepada coaching nanti bisa dinikmati fokus ke bagian tadi pertanyaan yang berbobot. nanti saya akan mengamati bagian dari pertanyaan tersebut yang akan dilakukan oleh Bu Sri kepada Iya. Oke, itu Bella, Bu Sri. Bu Sri tadi kan katanya Bu Sri akan mengembangkan dari pertanyaan-pertanyaan yang berbobot tersebut. Jadi nanti saya akan lebih fokus pada pertanyaan-pertanyaan Bu Sri terhadap coaching ya. Nah, jadi kira-kira untuk indikator pencapaiannya itu yang akan dilakukan Bu Sri itu apa saja? Ya, baik. Untuk kompetensi dari pertanyaan berbobot tadi, indikator bahwa saya mencapai perbaikan ya Bu ya, perbaikan untuk kompetensi tersebut, salah satunya adalah dari pertanyaan yang saya sampaikan kepada coaching itu sudah sesuai dengan alur kita sebagai coach ya Bu. Kemudian pertanyaan-pertanyaan itu bukan merupakan pertanyaan yang berbobot, jadi itu adalah pertanyaan
menggali dari ide atau prakasa skoci ya sebenarnya yang akan menjadikan solusi dari masalah tersebut. Nanti saya dengan seperti ini ya, dengan ngobrol seperti ini, jadi saya nanti tahu apa yang harus saya lakukan seperti itu. Sebagai pengamat ya, Bisri ya. Selamat siang Mela. Siang Bisri. Apa kabar ini? Alhamdulillah baik. Bisri juga kayaknya sehat. Alhamdulillah selamat ceria ini Bu. Alhamdulillah. Keluarganya bagaimana ini Bu? Alhamdulillah Bu sehat. Cuma ini sedang repot Bu, kalau saya nggak masuk Bu. Jadi Oh, ya aduh ya Allah. Allah. Tapi anak-anak sekolah di kelasnya juga baik ya? Aman-aman aja Bu. Cuman kalau sudah pulang itu bingung Bu. Akhirnya itu ke sekolah. Oh, ya ini Bu Mila kan kemarin sudah kita merencanakan bertemu ya Bu ya. Ada cerita apa ini Bu? Sebenarnya banyak banget Bu, tapi karena waktu kita juga udah banyak ya Bu ya, saya pilih yang paling membuat saya bingung deh Bu. Jadi ini saya kemarin baru mengajar Bu di kelas 10. Kan kebetulan memang anak-anak baru Bu, saya baru mengajar 2 pertemuan ini Bu. Nah ternyata setelah saya cek pemetaan kesiapan belajar mereka, ternyata ada ketimpangan Bu. Jadi ada si A yang nilainya tinggi sekali, sedangkan si B itu nilainya rendah sekali, sedangkan saya kan tidak membedakan Bu di antara saya, jadi saya memperlakukan itu sama Bu. Nah saya begini kayaknya kalau saya melakukan seperti itu tuh kayaknya nanti tujuan pelajaran saya tidak tercapai. Berarti di kelas ini masalah utamanya itu ada ketimpangan ya, ketimpangan kompetensi yang dimiliki oleh siswa itu Mila. Ada yang terlalu tinggi kompetensinya, juga ada yang terlalu rendah. Terus Bu Mila sudah benar sudah mempersiapkan perencanaan ya, perencanaan, tapi tidak ada pembedaan tadi ya Bu ya, sehingga dialogkan ada apa untuk pencapaian tujuan dari Bu Mela yang sudah ditetapkan tadi tidak bisa tercapai. Nah, tujuannya Bu Mela tadi ya dikatakan tidak tercapai. Tidak tercapai itu seperti apa itu? Mungkin gini Bu ya, karena ada ketimpangan, sedangkan saya tidak ada pembelajaran yang saya rancang untuk tidak ada pembedaan, otomatis kan nanti anak yang cepat akan cepat duluan, maksudnya sampai duluan kepada tujuan pembelajaran, sedangkan yang lambat kan belum sampai-sampai. Misalnya pun saya bantu pun kemungkinan akan yang cepat ini bosan. Bosan saya sudah bisa kok nungguin mereka pembelajaran saya, takutnya yang satu bosan, yang satu tidak bisa mengejar. Inginnya bareng-bareng Bu gitu. Intinya semuanya bisa jalan Oke. bersama beriringan ya. Walaupun kemampuannya begitu. Ya, yang tinggi itu bisa tetap mengikuti, tidak ada rasa bosan. Kemudian yang lemah juga bisa mengejar ketertinggalannya. Itu yang diharapkan Bu Mela ya. Kemudian Bu Mela ini kemudian setelah Bu Mela itu
awam boleh bertanya kepada saya. Sedangkan untuk kelompok mahir nanti saya akan terapkan mereka saling mengoreksi antara satu sama lain. Jadi mereka seperti tukang sebaya tapi sama-sama mahir gitu. Jadi yang diharapkan adalah mereka bisa mandiri, mereka juga bisa nanti membantu teman-teman yang challenge ini tadi sedang gitu. Sedangkan yang bawah banget juga bisa difasilitasi dengan bantuan saya. Jadi itu bisa aktivitas semua ya Bu ya, meskipun ada perlakuan yang boleh kita kasih ya. Harapannya Bu Mela ini misalkan ya Bu ya, kalau kita beri level ini 1 sampai 10 ini Bu ya, harapannya Bu Mela anak-anak itu belajar di level berapa nanti setelah ada treatment dari Bu Mela tadi. Kalau saya mungkin sekarang nggak buru-buru ya Bu ya. Mungkin Di level 8. Oke. Di level 8 ini gambarannya sesuainya seperti apa kalau sudah berada di level 8? Jadi saya harap itu materi prasyaratnya yang lemah ini tadi itu sudah bisa. Materi prasyaratnya sudah bisa sehingga mereka sudah bisa masuk ke tujuan pembelajaran yang SMA. Nah, yang saya harap nanti antara yang low, sedang maupun tinggi sudah bisa mencapai tujuan pembelajaran. Walaupun misalnya nanti yang tinggi ini sudah bisa melampaui nih, tapi kan tidak masalah ya Bu ya. Yang penting mereka sudah sampai semua di tujuan pembelajaran dengan kemampuan dan potensi mereka masing-masing. Oh gitu. Indikatornya sudah bisa mencapai level 8 ini ketika mereka masing-masing level yang secara masing-masing kategori tadi tetap bisa berjalan semua dan mencapai tujuan apa yang diharapkan di Mela tadi. Iya betul. Nah, kira-kira kapan Ibu yang mau dilaksanakannya, mulai akan dilaksanakan kapan ini? Insya Allah langsung Bu besok pertemuan minggu depan Insya Allah. Karena PP-nya kan sudah saya buat Bu. Nanti iya. misal Ibu bisa periksa boleh Bu dilihat misalnya ada umpan balik nanti biar saya Menarik lebih ini baik lagi. ya. Menarik ini ya, kelihatannya menarik sekali ini. Dari cerita Bu Mela ini, saya juga ikut tertarik ini ya Bu ya. Jadi minggu depan sudah akan direalisasikan ya Bu ya. Nah Bu Mela, apakah Bu Mela ini yakin akan dilakukan sendiri atau mungkin butuh bantuan siapa gitu? Mungkin nanti saya akan berkolaborasi Bu dengan rekan sejawat. Mungkin kan siapa tahu ketika saya dalam menerapkan mungkin ada yang kurang pas. Sehingga kan ketika diobservasi oleh rekan saya bisa diingatkan lebih cepat Bu daripada nanti ketika di akhir wah kok ini tidak berhasil ya, oh ternyata ada masalah daripada keterlaksanaannya Bu. Jadi mungkin saya akan bekerjasama dengan rekan sejawat ketika saya melakukan pembelajaran, beliau mau memberi memberi umpan balik nanti Bu, oh mungkin ada yang perlu diperbaiki bagian ini, bagian ini. Ya, tentunya Bu Mela butuh bantuan rekan ya Bu ya, berkolaborasi dengan rekan sejawat ini yang support gitu ya. Baik Bu Mela, ini saya tertarik ini Bu Mela dari cerita Bu Mela tadi. Semoga ini untuk konsisten ya Bu ya, untuk komitmen segala rencana Bu Mela tadi juga dari terlaksana. Ini adalah satu tentunya komitmen ya Bu ya. Semoga konsisten dan meningkatkan prestasi siswa tadi ya Bu ya. Nah, minggu depan saya tunggu ini informasinya gitu ya. Kemajuannya ya, bagaimana seperti apa, terus bagaimana tekniknya ya, supaya anak-anak semakin tertarik dengan pembelajaran Bu Mela. Insya Allah, Ya, Bu. saya ingin mendengar ceritanya ini Bu Mela ya. Siap-siap Bu, Insya Allah Bu, nanti akan saya sampaikan ke Ibu Insya Allah. Sekarang bagaimana ini Bu perasaannya sekarang ini? Sudah terlihat Bu, kayaknya sudah alhamdulillah mungkin sudah tidak bingung lagi ya, sudah tidak bingung lagi dan juga sekarang sudah ada oh iya ya nanti Insya Allah saya sudah tahu rencana saya mau seperti apa. Terima kasih Bu Mela ya, ini sudah belajar cerita kepada saya ini. Semoga Saya juga terima kasih Bu, itu saya yang merepotkan ini mengganggu waktu Ibu yang terlalu padat ini. sama-sama ya Bu ya. Terima kasih. Selamat siang Bu Mela. Siang Bu Sri. Amin amin ya rabbal alamin. Nanti Bu jangan tugas kembali. Siap Bu. Gimana tadi Bu Sri sudah melakukan coaching ya kepada Bu Mela. Jadi mana perasaannya tadi? Alhamdulillah Bu, tadi berjalan lancar, tidak ada kendala. Kemudian perasaan saya merasa lega ya, lega dan senang karena bisa membantu meringankan anak-anak beban yang dialami Bu Mela
pada saat ini, yaitu tentang masalah pembelajaran di kelasnya. Kemudian kita merasa senang karena siswa bisa memprakarsa ya, mengeluarkan prakarsa untuk mengatasi permasalahan yang permasalahannya nanti yang akan dilakukan seperti apa. Iya betul, Ya. tadi sudah menyampaikan rencana-rencana, kemudian akan dilaksanakan kapan, kemudian juga dengan kolaborasi ya, kolaborasi untuk eksekusi dari rencana tadi. Jadi, terus ketika saya tadi mengamati proses coaching tadi itu alhamdulillah sudah sesuai dengan alur ya, sudah sesuai dengan alur kita. Yang pertama itu tujuannya sudah jelas, tadi sudah tujuannya seperti apa, kemudian rencananya identifikasi dulu ya, identifikasi, kemudian rencana aksi, kemudian yang terakhir itu tanggung jawab. Itu sudah sesuai dengan alur kita. Tapi di awal kan Bu Sri sudah menyampaikan indikator kompetensinya, yaitu Bu Sri itu ingin mempunyai bisa memberikan pertanyaan yang berbobot seperti itu. Kira-kira apakah tadi sudah menerapkannya? Kalau menurut saya sendiri merasa saya sudah menerapkannya ya Bu ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang terbuka pada Bu Bella, sehingga dia memotivasi untuk menggali ya, pertanyaan itu, menggali ide-ide atau prakarsa Bu Bella. Ya, kemudian dari pertanyaan-pertanyaan tadi, dari ide-ide itu bisa dijadikan sebagai solusi, menjadi solusi dari permasalahan yang dialami. Jadi untuk permasalahan kita sekarang sudah teratasi, ada ide yang untuk mengatasi permasalahan tersebut melalui coaching ini ya. Iya, iya, betul. Rencana tadi ya, rencana kapan waktu pelaksanaan dari rencana tersebut, terus dengan siapa beliau akan melaksanakan rencana tersebut. Jadi insya Allah semoga dengan konsistensi dan komitmen dari Bu Bella yang kuat, semoga masalah dari Bu Bella ini dapat terselesaikan. Oke Bu Sri, terus kemudian saya mau tanya nih, kira-kira menurut Ibu kompetensi apa yang akan dikembangkan setelah ini? Untuk kompetensi yang ingin saya kembangkan selanjutnya itu pada kompetensi kehadiran penuh ya Bu ya, kehadiran penuh saya sebagai coach agar bisa optimal dalam mendengarkan, kemudian mengamati permasalahan yang dialami oleh coach yang diceritakan oleh coach. Kemudian saya bisa menyimpulkan itu perlu saya kembangkan ke depannya. Kemudian mengapa Ibu perlu mengembangkan kehadiran penuh Bu Rasa? Kalau kompetensi ini memang sangat penting ya Bu sebagai coach, karena kalau kita sebagai coach itu tidak hadir penuh, rasanya itu seperti kita mengabaikan coach ya. Kita ini tidak memberikan perhatian kepada coach. Kemudian kalau kita tidak full present, itu kita akan dalam menangkap permasalahan yang disampaikan oleh coach itu tentunya bisa saja terjadi salah tangkap ya, salah tangkap ataupun salah dalam mengambil kesimpulan, sehingga mengapa kita perlu hadir penuh dalam kegiatan coaching tadi. Dan itu selain bisa kita salah kesimpulan ataupun salah tangkap, itu artinya kita tidak menghormati coaching kita. Makanya kenapa saya harus memperbaiki, kemudian meningkatkan kompetensi coach, yaitu pada kehadiran penuh. Iya, Tetap fokus ya iya, pada kita permasalahannya. fokusnya betul sekali
sekali. Iya. Jadi kita diajak bicara tapi tidak bisa tidak fokus, malah kadang kalau sampai terjadi salah kesinggung atau apa kan itu bahaya sekali ya, kasihan sekali seperti itu. Jadi tadi sudah dilaksanakan ya, kita sudah berjalan untuk penerapan coaching ya. Dan tadi saya sudah perhatikan. Jadi yang ibu harapkan yaitu untuk kesadaran kehadiran penuh ya, kehadiran penuh. Jadi Bu Sri akan fokus kepada coaching ya, tentang permasalahan coaching, dan Bu Sri akan memberikan pertanyaan yang berbobot juga sehingga coaching benar-benar akan mendapatkan solusinya seperti itu. Betul, Bu. Dari tadi yang saya kemukakan awal tadi bahwa kompetensi yang ingin saya kembangkan itu tadi mengenai pertanyaan bobot, kemudian kesadaran penuh ya, kehadiran penuh atau full present ya. Dengan kompetensi ini bisa optimal, saya berharap bahwa coaching itu benar-benar merasa nyaman dengan Iya. saya sebagai coachnya. Kemudian si coach itu juga bisa dengan leluasa, dengan nyaman menyampaikan prakarsa ide-idenya terhadap masalahnya sendiri, masalah yang dihadapi sendiri. Kemudian punya rasa percaya diri dan untuk melaksanakan mengimplementasikan rencana-rencana yang sudah dibuat oleh coaching itu sendiri ya Bu ya. Dan kita bisa benar-benar dipercaya oleh coaching ya, sehingga benar-benar mereka itu sebagai coaching itu merasa didukung oleh kita sebagai coachnya, sampai rencana yang direncanakan tadi itu benar-benar diterapkan dan berhasil untuk mengatasi permasalahan tersebut. Iya betul. Bisa berjalan dengan lancar ya, apa Betul, yang sudah betul diharapkan sekali. seperti Iya. yang diharapkan oleh coaching. Iya. Saya sudah perhatikan sangat luar biasa sekali ya Bu Sri ya, untuk menjadi coach hari ini yang dilakukan Bu Sri kepada beberapa masalah yang dilakukan. Oke, terima kasih Bu Sri. Ya, sama-sama. Oke, nanti kita berjumpa lagi ya.